Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di MIPABA TV. Kembali lagi bersama saya Triska Vita dalam podcast Paradigma. Podcast edukatif, inspiratif, dan juga motivatif. Masih berbicara tentang dunia pendidikan, kali ini saya ditemani oleh dua cowok-cowok ganteng nih dari MIPABA. Tapi sayangnya yang satu udah menikah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang satu kapan nyusul nih, Ustadz? Mungkin suatu saat nanti. Mungkin suatu saat nanti. Tapi sebelum kita ngobrol banyak lagi tentang dunia pendidikan bersama dua ustadz dari MIPABA ini, kita kenalan dulu kali ya sama teman-teman yang ada di rumah. Boleh Ustadz Dwi dulu. Kalau nama saya Slamet Dwi Haryanto. Saya biasanya kalau dulu pada saat masih kuliah sampai di sekolahan dulu, dari riwayat saya sebelum di sini saya dipanggil Pak Slamet. Selamat. Jadi nama depan ya, nama sudah pasti orang Jawa kan ya, gitu. Terus kalau di rumah biasanya Dwi. Jadi kalau teman-teman biasanya saya kasih informasi kalau cari alamat saya di rumah jangan pakai nama Slamet, pasti nggak ada yang tahu. Iya, soalnya pengalaman dulu teman, karena saya dulu sekolah di SMK Taman Siswa sini ya, Mates. Itu teman-teman cari nama Slamet nggak ada yang tahu. Nyasar akhirnya. Iya, Kembali. udah muter-muter nggak ketemu. Sampai tanya ibaratnya Pak RT-nya pun tidak ada yang tahu, tidak ada yang kenal. Jadi akhirnya terus saya telepon kasih nama Dwi. Akhirnya langsung ditunjukkan. Tapi emang asli Jawa ya? Ya asli Jawa. Asli Jawa. Tapi mungkin dari bahasa logatnya enggak seperti orang Jawa ya. Iya. Seperti orang mana kira-kira ya? Seperti mana? Seperti orang mana Ustadz Riku kira-kira? Baduy. Jauh sekali Baduy ya. Oke. Jadi sedikit cerita, orang tua saya dulu itu purnawirawan. Jadi dinas di Kalimantan Timur. Jadi saya lahir di Mojokerto. Lalu setelah beberapa bulan mungkin begitu ya, itu dibawa ke Kalimantan Timur, Samarinda tepatnya. Jadi bapak dulu dinas di sana, terus saya kembali ke Jawa Timur lagi itu sekitar kelas 4 SD sampai Berarti di sana sekarang. Berapa tahunnya? Kurang lebihnya kalau dulu ingatnya ya, zaman Presiden Megawati saya pindah ke sini. 2005 saya di sini. Saya masih SD. Belum. Saya masih TK kalau itu Ustadz ya. Berarti apa saya yang terlalu tua ini? Ya alhamdulillahnya seperti itu. Sekilas begitu ya kurang lebihnya. Kalau pendidikan saya alhamdulillah saya lulus 2019. Gelarnya Sarjana Pendidikan jurusan PJOK, Pendidikan Jasmani Olahraga Kesehatan di Kediri. Di Universitas Nusantara PGRI Kediri. Saya nggak tahu. Iya, itu tempatnya di Mojoroto, kota, pinggiran kota. Oke. Gitu kurang itu, lebihnya. Ya, sekilas tentang Ustadz Dwi yang teman-teman ya yang ada di rumah. Kalau sekarang tapi ini tadi Ustadznya yang sudah menikah. Nah, ini giliran untuk ciwi-ciwi ini ya. Karena Ustadz yang satu lagi yang mau perkenalan, ini kebetulan insya Allah masih single ya Ustadz ya? Iya, masih single. Masih Alhamdulillah. single. Teman-teman yang ada di rumah kayaknya bisa deh ada kesempatan ya di sini. Aduh. Silahkan boleh perkenalan dulu Ustadz Riko sama teman-teman yang ada di rumah. Oke, nama saya Riko Wahyudi Dwi Putra. Biasa dipanggil teman-teman itu Ustadz Riko. Jadi di MI sini khususnya untuk teman-teman biasanya memanggil saya itu Ustadz Riko. Ya. Untuk murid-muridnya ada yang kalau tahun 2016, 17, 18 itu namanya itu kan 2016 baru pertama kali masuk di MI Ismailiyah Paradigma Baru. Iya, di MIPABA. Itu saya tuh dipanggil akrabnya namanya Ustadz Wahyu. Oh. Jadi
kali ini saya tuh berubah namanya Riko lagi. Itu gara-gara ada salah satu murid di MIPABA itu menyamai nama saya waktu itu. Oke. Jadi langsung ganti aja Riko gitu. Nah, terus untuk latar belakang saya itu untuk pendidikan khususnya. Pendidikan saya itu S1 PGSD sebenarnya. S1 PGSD. Ya, S1 PGSD. Ya. Namun saya diberi amanah di MIPABA ini, saya itu di PJOK, di Pendidikan Jasmani Olahraga Kesehatan. Tapi background saya tuh ngajarnya di karate. Oh, oke. Jadi dari background pendidikan PGSD yang umum ya. Umum, tapi di MIPABA di sini dari awal sudah diamanatkan untuk di PJOK atau dari awalnya itu di wali kelas dulu atau gimana itu? Awalnya itu saya waktu masuk di MIPABA itu kan di interview karena background saya itu ya maksudnya saya itu paham, maksudnya kayak olahraga dan ini juga bisa masuk di keluarga saya karena bapak saya itu guru olahraga. Jadi dari kecil memang sudah dididik suka olahraga di situ, berolahraga. Jadi ada basic ya. Nah, basicnya memang di PJOK. Kalau Ustadz Dwi sendiri itu juga PJOK ya di sini ya? Iya, alhamdulillah. Kalau dari awal masuk itu memang langsung PJOK ya karena emang latar pendidikannya di PJOK. Iya, karena waktu dapat informasi awal itu juga saya ngelamar di sini guru PJOK. Oke. Kalau Ustadz Riko di MIPABA ini dari tahun? Kalau saya Ustadz Riko sendiri ini di MIPABA itu dari tahun 2016. Itu sudah memang benar-benar mengemban amanah di PJOK. Oke. Gitu. Kalau Ustadz Dwi sendiri? Oh iya. Iya, saya untuk di MIPABA ini baru tahun 2022 ini. Tapi sebelum baru ya? Apa? Baru berarti. Iya, baru. Saya juga masih baru. Tapi alhamdulillahnya menurut saya di sini hal baru yang penuh tantangan tapi juga punya kegembiraan yang berbeda menurut saya. Karena dari riwayat saya, pengalaman saya mengajar di sekolah-sekolah lain itu bisa dibilang normalnya jumlah siswa itu tidak banyak. Oh, berarti sebelum ngajar di MIPABA ini Ustadz Dwi sudah ngajar di sekolah lain terlebih dulu ya? Iya, alhamdulillah. Oke. Jadi di sekolah lain juga di PJOK juga? Iya. Oke. Sama. Kalau boleh tahu nih, selama mengajar, entah itu dari sekolah lain dulu lah ya, dari sekolah lain dulu, pengalaman yang mungkin menarik untuk diceritakan atau pengalaman yang mungkin Ustadz Dwi masih ingat banget sampai sekarang dari mengajar yang dulu, boleh dong diceritakan, kita berbagi cerita di sini. Oh gitu ya. Ini sebenarnya ceritanya di luar dari pelajaran olahraga sebenarnya. Yang bisa saya ingat itu dari tahun 2017 saya awal masuk di dunia pendidikan. Pada saat itu saya belum lulus kuliah, jadi masih kuliah. Ada info untuk mengajar. Saya mengajar di daerah Nganjuk, lebih tepatnya di Kabupaten Nganjuk. Itu saya mengajar kurang lebih 3 tahun 4 tahunan. Jadi yang polos-polosnya belum punya namanya mengajar bagaimana itu, disitulah saya belajar. Iya benar. Ya, jadi bisa dibilang kalau bahasa Jawanya itu membabat alas. Iya. Yang dulunya itu memang ada gurunya, dan dari riwayatnya itu karena gurunya itu sakit atau kerja di luar gitu ya. Tapi memang anak-anak itu enggak tahu infonya seperti itu. Tahu-tahu saya masuk dan itu saya sampai ditanya gini, "Sampan itu siapa, Pak?"
kok di sini. Nah, terus saya menjelaskan saya guru olahraga baru di sini dan memang ditugaskan dari dinas untuk mengajar di sini. Dan mereka itu masih belum bisa menyadari dan menerima saya langsung. Maksudnya seperti apa? Jadi saya tuh punya guru olahraga di sekolah ini bukan sampean, Pak. Bahasanya itu seperti itu. Oke. Sampai sekitar 1 bulan itu pun masih belum menerima. Saya juga cari cara gimana ya caranya biar bisa diterima anak-anak. Terus saya lihat ada sikon itu anak-anak itu kelas 1-2 pada saat itu tuh suka dengan hal yang animasi. Jadi saya belikan kertas binder, ya kan biasanya kan ada gambar-gambar gitu ya. Itu saya belikan 2 pak, saya kasih di situ sebelum olahraga. Masuk kelas saya absensi, setelah itu saya kasih sekiranya dalam sedikit materi, itu nanti sekiranya anak yang bisa menjawab dari materi itu saya berikan binder. Iya, hadiah. Kasih reward itu ya. Iya. Setelah itu baru keluar kelas jadi praktek. Dari situ anak-anak antusias. Sampai saya enggak masuk itu ditanyai dari anak yang kelas itu yang saya beri reward. Sampai menjalar ke kelas yang lain. Mulai dari situ saya ini loh. Ternyata guru olahraga itu guru favorit. Oke. Dari yang kurang bisa diterima karena mungkin ada orang yang menurut mereka itu asing ya, nggak pernah tahu. Tapi kok tiba-tiba ngajar di sini kayak gitu ya mungkin. Terus akhirnya jadi apa ya namanya ya? Jadi terfavorit di sekolah itu karena memang mungkin ada kekreatifan sendiri dari Ustadz Dwi untuk menghadapi situasi tersebut. Oke. Kalau misalkan itu kan udah beberapa tahun yang lalu ya Ustadz ya. Iya. Kalau sekarang baru di MIPABA ini, kira-kira perbedaan antara abis ngajar di SD negeri ya? Iya. Nah, sekarang ngajarnya di madrasah. Mungkin ada perbedaan yang menurut Ustadz Dwi kok gini atau wah seperti ini ternyata di sini. Iya, sebenarnya dulu sebelum di Nganjuk itu pernah di MI, cuma bisa dibilang tidak saya masukkan dalam daftar riwayat saya bekerja karena tidak lama, cuma 3 bulan. Oke. Itu juga kurang lebihnya sama seperti itu di SD. Tapi MI yang pertama kali saya ajar itu muridnya tidak banyak. Nah, yang sangat bisa dibilang saya bilang luar biasa di sini tuh muridnya 1000 lebih. Iya, alhamdulillah. Iya. Pada saat saya ngelamar di sini pun saya diberi informasi dari kepala madrasah itu sekitar 1000 itu saya antara mikir dimasukin apa enggak ya, dimasukin apa enggak. Iya, bener Ustaz, beneran Ustazah. Sampai seperti itu saya cuma dalam hati ini. Kenapa kok ada mikir kayak gitu? Takutkah atau menghadapi murid kurang percaya diri, menghadapi murid yang banyak atau gimana itu? Karena gimana ya, olahraga itu kan identik dengan lapangan. Jadi kondisi pasti tahu. Kondisi anak di ruangan sama di lapangan itu beda Ustaz ya. Iya, pasti beda. Karena apalagi yaitu dari kondisi anak-anak, ibaratnya anak itu sakit di kelas. Mungkin karena nggak mood bagaimana ya. Tapi namanya olahraga, jadi nggak sakit. Iya benar. Itu. Jadi semangat. Iya, itu pengalaman. Apalagi yang kelas-kelas rendah itu ya, pasti semangat kalau olahraga. Nah, terus apalagi di lapangan itu yang jadi tantangan, ada anak itu yang sekiranya itu nggak bisa diam. Dan mungkin, aktif dan itu seperti itu. Nah, jadi tapi enggak tahu hati kecil saya tuh mengatakan terima aja. Jadi ya itu. Tapi nyesel nggak di sini? Alhamdulillahnya tidak menyesal. Alhamdulillah. Ketemu jenengan dengan Ustadz Riko juga berbagai pengalaman kan, apalagi beliau kan sudah lama di sini. Jadi sharing-sharing. Nah, Ustadz Dwi aja yang baru ke sini pengalamannya kayaknya udah lebih-lebih dari saya ya. Kalau Ustadz Riko sendiri apalagi Ustadz Riko sendiri yang sudah dari tahun 2016 sampai 2022 berarti udah berapa tahun Ustadz? 6 tahun ya? Kurang lebih 6 tahun. 6 tahun. Pasti pengalamannya lebih banyak iya, lagi lebih ya. Banyak, ya kan? Oke. Saya pengen denger nih.
kira-kira ada nggak cerita yang mungkin bisa dibagikan ke teman-teman yang ada di rumah? Kalau untuk pengalaman sih pastinya ada, karena di setiap kita dimanapun itu pasti ada pengalaman. Benar sekali. Jadi untuk pengalaman saya selama mengajar di MIPABA itu awal pertama kali masuk di sini saya itu tidak tahu apa-apa. Jadi yang dimaksud tidak tahu apa-apa itu memang saya masuk ke sini itu masih belum kuliah, masih belum berarti kuliah. Jadi lulus lulusan SMA langsung ke sini. langsung, Sama dengan saya juga iya. gitu. Jadi awal pertama kali saya itu masuk di MIPABA itu apa ya? Dapat informasi dari teman. Oh, di MI sini ada apa namanya? Lowongan kerja. Bukan lowongan kerja dulu. Kami dulu itu mengabdi di sini ya. Mengabdi. Jadi kalau istilahnya mengabdi itu kami tidak menuntut apa kayak seperti gaji dan lain-lainnya. Memang benar. karena kita itu kalau mentransfer ilmu itu tidak dengan apa? Dengan tolak ukur uang dan iya benar, lain-lain. karena memang kalau dari saya pribadi juga gitu sih Ustadz, kalau misalkan kita memang sibuk banget ya ngurusin ini administrasi segala macam, tapi kalau misalkan kita udah masuk di kelas ketemu anak-anak itu pasti bakal apa ya, hilang, capeknya hilang, terus mungkin apa ya, rasa keselnya tugas yang gak selesai-selesai itu juga hilang ya. Gak peduli kita mau di istilahnya digaji berapa itu kita nggak akan, yang penting anak-anak lihat kita ngajar, anak-anak enjoy, kita juga ikut senang gitu kan ya. Betul. Jadi saya itu waktu di MIPABA kan MIPABA ini saya itu tidak tahu muridnya itu ada berapa waktu itu. Saya itu asal masuk, bikin surat pengabdian, menghadap ke salah satu staf dan diwawancarai di situ. Nah, waktu diwawancarai, waktu masuk di MIPABA, itu saya kaget. Lah, kenapa kagetnya? Karena gini, di situ dites tentang hafal kunut enggak. Nah, iya pasti. Terus, karena memang madrasah ya. Karena itu kan udah memang hal madrasah. yang wajar. Ya. Nah, kok masuk di MI kayak gini, tesnya seperti ini? Saya kira apa kayak sekolah-sekolah lainnya gitu. Sekolah lainnya kan bikin surat lamaran, diterima, terus langsung dikasih SK mengajar di mana, maksudnya di kelas mana, ya, gitu benar. Kan. Ini enggak, hafal enggak kunutnya. Surat-surat pendek, nah dan lain-lainnya. Baca Yasin. Iya. Jadi ada suatu tantangan tersendiri sini. Iya, terus benar. Saya semakin penasaran, kok ini menjadi apa namanya daya tarik saya sendiri. Kok apa namanya ditanyai kunut dan lain-lainnya, apa memang sekolah madrasah itu apa namanya seperti ini semua gitu. Ternyata kan memang saya sendiri kan dari SD, SMP, terus MAN. Nah, jadi kalau saya sendiri pribadi memang kalau untuk ilmu keagamaan jauh dari masih kurang lah ya, gitu tapi aja. Kan ada basic yang pas SMA itu di madrasah juga kan ya. Masih kurang. Pastinya kan sudah agak ngerti lah kasarannya gitu ya. Betul, benar. Terus akhirnya ketika masuk di MI ini itu banyak sekali yang saya dapatkan pengalamannya di sini. Iya. Jadi dari kegiatan atau program-program MIPABA ini ada salah satu Amyaum, terus sholat duha dan lain sebagainya. Itu juga lambat laun itu merubah kepribadian saya juga di situ. Terus yang awalnya saya tidak hafal ini, tidak hafal jadi itu. Terbiasa. Jadi ya. Terbiasa karena melantunkan tapi, itu tadi. Ustadz ngomong-ngomong tentang Amyaum, mungkin teman-teman yang ada di rumah yang nggak sekolah di MIPABA pasti nggak tahu ya apa sih itu Amyaum. Kayaknya bisa dijelaskan juga. Nah, Amyaum ini tuh amalan yaumiyah dari singkatan amalan yaumiyah. Di situ ada kegiatan doa-doa sehari-hari dari mulai istighosah, tahlilan, doa-doa sehari-hari juga ya kan. Doa-doa sehari-hari gitu. Jadi akhirnya kita tuh dari pagi hari kita itu
kan menjaga anak, menjaga murid-murid. Jadi waktu pagi hari itu dikumpulkan di satu titik tempat, terus kita baca bersama-sama. Yang awalnya saya itu tidak hafal tahlil, misalnya. Jadi hafal ya jadi sekarang hafal, ya. gitu. Apalagi udah 6 tahun di sini pasti Ya, udah alhamdulillah. hafal deh. Ya, terus pengalaman yang lainnya lagi itu ketika menghadapi anak-anak di sini. Nah, untuk menghadapi anak-anak sendiri ini kan di setiap sekolah itu memang anak itu tidak semua atau seluruhnya itu baik. Maksudnya baik itu dalam arti anak-anak itu menurut pada kita. Terus mesti ada yang satu yang hiperaktif dan lain-lain, benar kata Pak Dwi tadi, Ustadz Dwi tadi. Ya. Terus pastinya bermacam-macam di situ. Salah satunya ada yang lompat-lompat. Namanya juga anak-anak Ya, Ustadz, namanya nggak apa-apa. anak-anak, ya. Nah, itu cara menanganinya gimana? Karena kan kami memang belum, Benar. saya sendiri masih belum punya kayak pendidikan dalam metode pendidikan itu tadi kan. Iya. Jadi ya akhirnya kami belajar dari sama-sama belajarnya dari salah satu guru atau guru-guru yang Jadi lainnya, guru-guru jadi sharing, yang senior, sharing-sharing karena gimana kan sih dulu kalau setahu saya, Iya. selama saya ngajar di MIPABA juga, itu setiap habis pembelajaran pasti kita briefing untuk evaluasi besok, evaluasi Iya. dari kegiatan yang udah diajarkan, materi-materi yang udah diajarkan hari ini, terus kasusitas apa saja, tadi ada anak yang gimana itu ya, betul. kita briefing bareng-bareng, kita Bareng-bareng. menangani anak bareng-bareng kayak Iya. gitu ya kan. Luar biasa sekali ya ternyata pengalaman dari Ustadz Dwi dan Ustadz Riko. Semoga jadi inspirasi untuk kita semua. Tapi nih, dengar-dengar ternyata Ustadz Dwi dan Ustadz Riko ini salah satu atletnya MIPABA juga loh. Jangan ketawa gitu dong. Biasa aja. Padahal tidak. Tidak. Iya, sampo. Jangan malu-malu gitulah Ustadz. Kalau Ustadz Dwi ini dengar-dengar atletnya renang. Benar Ustadz ya? Sebenarnya bukan atlet ya. Terus apa ini? Cuma Kayaknya ini merendah untuk meroket. Biasanya gitu. Alhamdulillahnya selama di Nganjuk dan di Kediri dari riwayat pekerjaan yang lalu itu punya pengalaman melatih renang. Lisensi. Iya. Tapi dari sebelum bicara untuk lisensi, dulu itu memang dari teman, sebenarnya teman itu kan pelatih semua rata-rata, dan bisa dibilang saya enggak punya basic. Dulu pernah ikut karate juga seperti Ustadz Riko. Cuma bisa dibilang produk gagal. Udah dibocorin ini. Udah dibocorin kalau Ustadz Riko ini karate ya. Iya. Jadi Tahan dulu Ustadz, tahan oh dulu. gitu ya. Oke. Biar penasaran teman-teman di Iya, rumah ya. benar. Jadi ya itu bisa dibilang saya produk gagal karena produk gagal karena setiap pertandingan di luar kota saya tidak pernah menang. Cuma menang itu dari kompetisi di dalam kota Mojokerto saja. Alhamdulillah. Iya, menurut saya itu produk gagal karena teman-teman yang lain tuh bisa sampai ke luar kota, sedangkan saya pun tidak memiliki kalian di situ. Iya, tapi kan bisa dijadikan untuk motivasi, jangan berkecil hati juga dong. Nanti anak-anaknya kalau ustadznya aja berkecil hati, nanti anak-anaknya gimana? Iya. Itu ya salah satu menjadi motivasi saya pindah dari cabur, mungkin bisa dibilang begitu. Lah dari riwayat itu kenapa saya bisa di renang, karena ya ini pengalaman juga unik. Pada saat itu bisa dibilang adik tingkat saya di kampus itu pelatih renang. Posisi dengan pada saat itu kan saya masih ngekos juga kan, saya diajak, ayo mas ikut saya kemana renang. Wah gak bisa berenang, padahal memang bisa dibilang dulu pada saat kuliah pertama itu renang di semester 1 dan 2 itu adalah basic pertama di olahraga. Dan itu saya bisa dibilang bahasa Jawa ngisin-ngisini. Sering kelelep, sering tenggelam dulu. Terus sampai akhirnya pada saat itu saya semester 5 kurang lebihnya. Itu saya
diajak ke sana. Lihat aja. Ya udah saya lihat, saya amati. Ini hampir sama ya kayak di sekolah dengan metode pembelajarannya. Dari situ saya bilang sama teman saya, bro, bahasanya gitu ya. Bro, aku pengen ngelatih, mbok ya diajari. Saya bilang gitu kan. Terus akhirnya enggak apa-apa, ini kayaknya ada yang klub ini yang membutuhkan pelatih, tapi aku enggak bisa renang ya, saya bilang gitu. Enggak apa-apa, tapi kayaknya sampean kan ngajar gitu ya. Iya ngajar, tapi enggak punya basic renang, gimana ya. Terus akhirnya dibilangkan sama yang beliaunya yang memang membutuhkan pelatih, dibilangkan, enggak apa-apa mas, nanti saya ajarin. Lawang saya itu enggak bisa berenang kok, pelatihnya nggak bisa berenang, nanti kan bahaya ke anak-anak. Saya bilang begitu. Iya. Ya Nggak kan? apa-apa kan pelatih juga belajar, butuh belajar juga. Iya. Terus akhirnya itu metodenya, misalkan dalam latihannya itu jam 3 gitu ya. Saya jam 2 itu harus sudah datang. Jam 2 siang. Standby. Iya. Oh, untuk belajar dulu mungkin Iya, ya? belajar dulu. Betul sekali. Nah, itu jam 2 saya datang, belajar dulu. Setelah itu jam 3 itu saya diberi program latihannya, nanti disampaikan ke anak-anak. Itu sampai kurang lebih 3 bulan. Setelah itu saya resign, saya fokus di sekolah. Terus nggak ngapain ya. Akhirnya saya berusaha mencoba untuk buka Lembaran baru. Iya. Lembaran barunya dalam artian saya berdiri sendiri. Berdiri sendiri cuma hari Minggu. Oh, tetap di renang juga ya? Iya, tetap di renang. Bikin klub renang. Bisa dibilang bukan klub ya, lesan karena kalau klub itu kan lingkupnya besar ya. Ya, privat. Jadi cuma khusus hari Minggu, dan masya Allahnya itu tidak seperti bayangan saya. Di luar ekspektasi. Iya. Di luar ekspektasinya itu muridnya banyak banget atau gimana? Bisa dibilang banyak banget. Alhamdulillah. Tapi dari situ saya vakumkan karena ini corona kemarin. Covid kemarin Iya. ya, jadi vakum. Iya. Udah vakum berapa tahun berarti Ustaz? Vakum sebentar sih, kurang lebihnya setengah tahun. Setelah itu sudah mulai ini bahasanya apa? Baru apa? Sudah habis kan dulu PKM. Oh, PPKM. PPKM. Setelah PPKM, setelah itu kan ada hari baru ya Iya, katanya. benar-benar. New normal. New New normal. Masih inget ya, Ustadz udah Rike. lupa. Saya sendiri udah lupa. Iya, saya itu juga mikir apa ya Satrik, masih mengingat. Itu akhirnya saya ikut, bisa dibilang teman dulu. Dulu sempat juga. Nah, setelah itu saya pernah ikut klub, saya keluar lagi. Jadi bisa dibilang saya keluar masuk. Iya, ya itu. Ketemu teman. Jadi dulu beliaunya itu saya di klub tersebut, terus saya keluar, beliaunya gantiin saya. Ternyata beliaunya itu keluar buat klub sendiri, saya diajak join. Sampai pada akhirnya tahun 2022 ini, tapi lebih tepatnya bulan Juni kurang lebihnya, bulan Juni kemarin. Jadi bisa dibilang di saat saya keluar renang, di saat itulah saya menikah. Aduh. Pengalamannya kurang lebihnya begitu. Oke. Jadi ada riwayatnya, ada kelanjutan. Itu menikah, kayaknya ini ada sangkut pautnya nggak si istrinya Ustadz Dwi dengan renang? Apakah itu kenalan di klub atau apa segala macam? Alhamdulillahnya melenceng jauh. Melenceng jauh. Iya. Kayaknya ini protektif ya, nggak boleh renang mungkin ini karena nggak boleh renang ini? Enggak, kebetulan istri saya itu jadi ini nggak apa-apa, nggak apa-apa, santai. Iya. Enggak apa-apa Ustadz Rike ya. Relax. Oh iya, siap. Bentar Jadi lagi nyusul. alhamdulillah. Amin. Segera Ustadz ya. Ya, siap.
Atau Ustadz Riko bisa dengan Ustazah Rizka juga, mungkin kan juga belum ya. Mungkin saya bisa rekomendasi. Gantian nanti saya ganti hostnya ya. Beda Ustazah cerita Rizka. ya, Oh beda gitu cerita. ya. Oh iya. Bahaya. Jadi ceritanya istri saya itu adalah anak dari guru saya ngaji sebenarnya. Oke. Iya. Jadi untuk vakum di renang, jadi memang saya dulu itu kan renangnya di Kediri jauh. Terus saya pikirkan lagi, saya ulang-ulang lagi, itu kalau saya di Kediri kasihan istri saya dan keluarga saya. Jadi dari dua belah pihak, keluarga saya, keluarga istri juga berkeinginan bagaimanapun setelah menikah cari kerja di Mojokerto. Ya alhamdulillahnya memang ada plus minusnya. Dapat di sini alhamdulillah, di sini juga berkecimpung di dunia renang lagi. Iya alhamdulillah masuk di ekstra renang di Ekstra Bapak. renang, iya, pembina. Iya. Ini kalau teman-teman yang ada di rumah yang nggak ikut ekstra renang mungkin ya nggak tahu siapa sih pembinanya ekstra renang itu. Nah ini orangnya di sini, Ustadz Dwi. Bisa privat. Iya. Yang bisa renang. Alhamdulillah kalau ada waktunya. Oke, dari situ dari ekstra renang ya kita udah kenalan, kita udah tahu pembinanya Ustadz Dwi udah di sini. Nah sekarang kita beralih nih di ekstrakurikuler atau atletnya Mipaba yang berkecimpung di dunia bela diri, Iya. karate tepatnya ya.